Halo teman-teman, apa kabar? Semua tetap sehat. Di video saya kali ini saya akan sharing dengan kalian 10 profil dari Bazi. Sebelumnya saya sudah bicara di video saya sebelumnya itu mengenai cabang bumi atau SEO, batang langit atau 10 elemen. 5 elemen yang menjadi 10 elemen, ada Yang, Yin, dan lain-lain. Itu ada di 2 video saya sebelumnya. Nah, sekarang saya akan bicara saya akan bicara mengenai 10 profiling yang dibentuk oleh Bazi dari 4 pilar kita yang sudah kita bicarakan di video sebelumnya. Oke, 10 profil itu adalah director, kemudian ada pioneer, kemudian ada artis, kemudian ada performer, kemudian ada diplomat, kemudian ada warrior, kemudian ada philosopher, kemudian ada analyzer, kemudian ada leader, dan terakhir friend. Baik, kita akan coba kupas satu-satu dari 10 profil ini seperti apa. Kita mulai dari the director. Nah, director ini adalah profil daripada individu yang merupakan profil yang membetulkan atau memperbaiki semua. Profil ini adalah profil yang memiliki kemampuan memperbaiki. Jadi mereka membuat sesuatu menjadi benar. Mereka mengambil tanggung jawab. Nah, pekerjaan mereka memang yang paling mereka mampu adalah memperbaiki sesuatu, baik itu di dalam usaha maupun di dalam kehidupan famili. Nah, mereka adalah masternya lah untuk memperbaiki hal-hal yang tidak baik atau tidak jalan semestinya. Mereka fokus untuk mengembangkan apa yang sudah ada, dan mereka itu mengembangkan dan memperbesar. Itu adalah tugas the director dan mereka mempunyai kemampuan untuk itu. Nah, masalah dari the director ini, kelemahannya adalah sulit untuk membangun sesuatu dari awal. Jadi dia itu sulit untuk berkreasi, sulit untuk menciptakan sesuatu. Jadi yang sudah ada dia betulkan, yang salah dia betulkan, tetapi dia tidak bisa menciptakan dari awal sesuatu. Dia bangun menjadi bangunan yang utuh. Nah, mereka itu sangat sulit untuk membangun bisnis sendiri dari awal ya. Membangun bisnis sendiri dari awal untuk seorang yang mempunyai profil director itu sangat sulit. Mereka itu lebih baik atau lebih mampu membeli suatu perusahaan dalam kondisi yang tidak oke, dalam kondisi yang tidak running well, dan mereka lah yang akan mengerjakannya, membuat itu menjadi lebih baik, bahkan memperbesar, memperluas, dan mengembangkan semua yang ada. Ya, itulah kira-kira profil the director. Maaf. Kita masuk ke profil kedua. Profil kedua adalah the pioneer. Nah, pioneer ini adalah orang yang mempunyai kemampuan untuk melead, untuk memimpin sesuatu, misalnya penelitian, usaha baru, dan lain-lain, dan mereka selalu take action. Jadi selalu mengambil langkah lebih dahulu, lebih cepat. Mereka langsung jalan. Nah, mereka ini rata-rata mempunyai keahlian yang cukup banyak lah, multi talented mereka ini. Mereka bisa mengerjakan banyak sekali hal-hal yang memang dibutuhkan oleh organisasi di mana dia ada, atau di mana dia memang ditugaskan, atau di mana dia berusaha.
mereka ini orang-orang dengan profil pioneer itu memang membuat kreasi, menciptakan sesuatu terus menjadikan itu terjadi. Jadi dari yang tidak ada apa-apa dia ciptakan dan akhirnya menjadi sesuatu. Mereka itu rata-rata umumnya orang-orang The Pioneer ini yang mempunyai ciri profil The Pioneer ini mempunyai dream yang sangat baik, mempunyai mimpi dan visi yang ke depan itu yang sangat baik. Inilah orang-orang pioneer. Mereka punya ide adalah harta mereka itu adalah ide mereka. Kemudian mereka ini adalah orang-orang tipikal yang proaktif. Jadi tidak menunggu perintah atau apapun. Begitu memang dia rasa perlu mereka bergerak, mereka akan pasti langsung bergerak. Mereka adalah orang-orang proaktif dan sangat cepat dalam bergerak. Nah, ini jadi masalah karena biasanya dia akan bergerak meninggalkan tim yang ada di belakangnya. Yang tadinya mereka sama-sama, akhirnya dia meninggalkan tim karena dia bergerak terlampau cepat. Jadi dia selalu tidak puas dalam dirinya dia itu selalu dia mau membuat suatu produk jadi lebih baik dan lebih baik. Bagus itu memang, tetapi akhirnya timnya tidak akan sanggup mengimbangi orang-orang seperti ini. Jadi dia mesti lebih menahan diri untuk supaya timnya ikut sama-sama dengan dia dan maju sama-sama. Jadi mereka nih orang-orang di pioneer adalah master dalam suatu penemuan baru, suatu inovasi baru, dan lain sebagainya. Oke, ini adalah yang kedua. Kita masuk ke profil ketiga. Di artis. Jadi orang-orang individu yang ada di profil ini adalah output. Jadi dia selalu menghasilkan sesuatu. Harus ada sesuatu hasil. Bukan membangun ya, tapi dia melakukan sesuatu yang ada hasilnya. Dan umumnya artis ini seperti misalnya artis lukis, artis fotografi, dan lain-lain. Itu mereka umumnya yang penting hasil mereka adalah baik. Dan mereka tidak terlampau money oriented, tidak terlampau apa-apa uang. Memang mereka membutuhkan uang, semua kita membutuhkan uang. Tapi mereka yang penting hasilnya dulu, kerjaan mereka, output apa yang mereka hasilkan seperti misalnya pelukis, udah bagus, mereka percaya bahwa pasti itu nilainya akan jauh lebih bernilai dan akan dibeli orang mahal, kira-kira seperti itu. Mereka itu mereka selalu belajar sehingga pengalaman itu adalah aset mereka dan juga relasi. Mereka tanya ke yang lebih pintar, mereka tanya ke yang lebih berpengalaman, akhirnya mereka akan menjadi seorang artis yang komplit seperti misalnya bintang film. Bintang film itu juga kan artis ya, penyanyi, belajar menyanyi terus belajar bernyanyi. Mereka menjual ide mereka menjual art dan experience, suatu hasil seni, hasil karya dan pengalaman mereka. Jadi mereka juga bisa menjadi seorang motivator. Artis bisa menjadi seorang motivator juga karena mereka pengalaman hidup mereka yang baik-baik mereka kumpulkan dan mereka hasilkan satu cerita atau satu metode dalam menghadapi hidup dan mereka menjadi seorang motivator. Mereka dasarnya adalah hobi, kesenangan yang akhirnya nanti menjadi usaha. Jadi mereka itu harus enjoy, harus senang dulu baru mereka bisa bekerja dengan baik. Tanpa itu mereka tidak bisa. Biasanya kurang baiklah hasilnya. Jadi artis juga tidak bisa bekerja bermacam-macam dalam artian berfokus dari satu hal ke hal yang lain. Tidak bisa. Artis itu umumnya individu yang fokus kepada satu karya, terhadap satu hal, terhadap satu apa yang akan dia bangun, hanya satu. Jadi fokus in one thing. Ya, itulah artis. Kita lanjut ke yang berikutnya, profil yang namanya the performer. Ini adalah orang yang menjual dirinya. Jadi dirinya itulah yang dia jual.
dia tidak menjual barang, tetapi dirinya lah yang menjadi brandnya dia. Jadi dia menciptakan brand dari dirinya dia. Jadi mereka itu bersinar, dirinya lah yang bersinar di dalam pekerjaannya. Sebagai contoh, penyanyi dan artis. Jadi mereka itulah penyanyi dan artis film, itu adalah tipikal profil di the performer. Jadi mereka itu tidak menjual barang, tapi dirinya lah yang mereka jual. Dirinya lah yang mereka sell lah, seperti itu. Jadi the personal mesti benar-benar melihat pribadi untuk supaya mereka memang benar-benar akhirnya laku, atau mereka akhirnya populer, akhirnya mereka mencapai apa yang mereka cita-citakan. Mereka biasanya umumnya kayak motivator, mereka good speaker, terus mereka harus memang bersinar, dan mereka ini selalu rindu atau sangat senang kalau misalnya dilihat orang, atau enggak mereka di satu pusat perhatian di gedung jadi pusat perhatian di satu gedung pertunjukan atau di dalam sebuah film. Nah itu, atau mereka menyanyi, atau mereka ya banyak sekali yang namanya profesi yang memang masuk di dalam profil the performer ini. Baik, kita lanjut. The diplomat. Nah ini kalau kita lihat dari kata-katanya sudah diplomat, berarti orang yang pintar negosiasi, kira-kira yang akan dimaksud oleh profil ini seperti itu. Jadi mereka adalah orang-orang yang bekerja di dalam sistem. Mereka tidak bisa keluar dari sistem. Ya, jadi mereka itu tidak suka konflik, makanya mereka pintar bernegosiasi. Suatu konflik akan mereka negosiasikan dengan baik sehingga terjadilah satu perdamaian atau suatu pemecahan masalah yang akan menguntungkan berbagai berpihak-pihak yang lain. Jadi tidak hanya satu pihak bisa mereka melakukan itu. Itulah keunggulan dari profil the diplomat ini. Nah, mereka itu tidak suka menyalahkan orang, umumnya tidak. Diplomat itu jauh lebih halus. Mereka itu tidak akan mengatakan bahwa ini salah, ini benar, enggak. Mereka itu selalu berbicara secara, namanya juga diplomat ya, secara diplomasi, sehingga orang yang mendengarkannya akan tidak langsung marah, tersinggung atau lain-lain. Nah, mereka itu biasanya tipikal orang yang di balik layar, behind the scene ya, di balik layar. Jadi mereka tidak langsung bertindak, tetapi mereka biasanya mendorong orang-orang untuk bergerak maju, dan mereka memberikan bekal-bekal untuk apa yang akan dilakukan atau apa yang akan dinegosiasikan oleh orang yang mereka ajak untuk maju ke depan. Kira-kira itu adalah diplomat. Dia mempunyai kelebihan untuk memberikan energi dan menguatkan orang-orang lain, dan itu akhirnya menjadikan benefit dia. Contohnya misalnya kita lihat politikus yang ada di partai. Jadi dia terutama yang bisa mendorong teman-teman partainya supaya ikut memajukan partai mereka. Nah, akhirnya apa? Bagi mereka kan untung juga gitu. Akhirnya ada untungnya kalau partainya akhirnya dikenal dan disukai oleh masyarakat, sehingga mereka akhirnya bisa berkuasa. Oke, itu adalah the diplomat. Baik, kita ke profil yang lain, the warrior. Nah, ini the warrior adalah tipikal pengusaha yang benar-benar bisa merubah atau bisa dari aset menjadi sesuatu yang liquid, misalnya uang. Jadi ini adalah benar-benar tipikal daripada seorang pengusaha yang benar-benar, kalau kita punya profil warrior itu, kita bisa mengubah
dan menjual dengan cepat aset-aset yang ada di kita, sehingga itu menjadi suatu liquid lah, suatu uang dan harta saham dan lain-lain. Jadi mereka ini paling pintar untuk menjadikan, mengconvert atau menjadikan hal-hal yang tidak liquid menjadi liquid. Dan mereka ini adalah orang yang bekerja harus di bawah tekanan. Kalau tidak ada tekanan, typical profile warrior ini mungkin bekerjanya kurang baik ya kalau tanpa tekanan. Jadi mereka justru makin ditekan makin bagus. Tipikal orang seperti ini, mereka selalu mempunyai jalan keluar untuk lepas dari masalah, dan ini yang hebat dari the warrior. Terus mereka bisa kontrol cash, mereka bisa generate aset. Nah itu tadi saya bilang tadi, generate. Makanya kayak kadang-kadang saya sulit ya untuk cari bahasa Indonesianya. Yang mudah adalah generate aset to liquid, jadi uang misalnya kan. Nah, makanya saya juga pakai bahasa Inggris di sini, bukan karena saya tidak suka pakai bahasa Inggris, bukan sama sekali. Itu adalah karena hanya kadang-kadang memang sulit untuk membuat kata-kata dari bahasa Indonesia karena harus panjang, jadi harus menjelaskannya agak panjang. Kalau bahasa Inggris itu kelebihannya satu, dia dengan satu kata jadi bisa sudah ada artinya yang kita langsung bisa mengerti. Itu kelebihannya ya. Bahasa Indonesia juga banyak lebihnya. Baik, mereka itu yang tadi saya bilang squeeze money from asset. Jadi aset jadi duit nih, wah mantep kan. Dan itu dilakukan hanya dalam jangka pendek. Jadi kalau kita bicara profil daripada the warrior, mereka itu adalah bukan orang-orang yang berinvestasi jangka panjang. Mereka selalu akan jangka pendek. Karena mereka memang tidak akan, karena kalau jangka panjang mereka tidak dalam keadaan stres, tidak akan dalam keadaan tekanan. Jadi masih menunggu lama, jadi akan jadi slow down. Kalau mereka tidak, begitu beli, dapat ada gain sedikit, ada nilai lebih sedikit, langsung jual. Nah, itu adalah typical warrior. Nah, perusahaan mirip typical warrior itu kayak Google nih yang ke topnya, bukan main. Nah ini Google adalah warrior company lah, typical warrior Google. Baik, kita lanjut. Philosopher. Nah, the philosopher, mereka ini adalah ya namanya juga philosopher. Mereka tuh explore, mereka punya mind, mereka punya pikiran, mereka itu hidup di dalam fantasi, hidup di dalam mimpi yang akan mereka jual atau mereka akan berikan kepada klien atau kepada perusahaannya yang tempat mana mereka kerja. Nah, mereka adalah orang-orang yang benar-benar berbicara dengan data dan informasi. Mereka ini biasanya bekerja di dalam grup-grup kecil. Mereka susah untuk bekerja di dalam grup yang besar. Mereka pasti grup kecil. Dan mereka biasanya mentransform data dan informasi itu menjadi sesuatu yang menguntungkan lah ya, menguntungkan untuk mereka dan menguntungkan untuk kelompok dan tim kerjanya dan perusahaannya. Mereka itu biasanya pintar sekali observasi, jago observasi, meneliti, melihat angka-angka dan data-data, menganalisanya, dan mereka adalah orang-orang yang berpengetahuan. Jadi knowledge is the power kalau untuk the philosopher. Dan mereka selalu ingin tahu dan ingin tahu. Jadi bagi mereka informasi adalah uang, informasi adalah harta mereka, dan mereka tidak boleh bekerja, bukan tidak boleh, lebih baik mereka bekerja sendiri ya. Di sini dikasih contoh seperti lawyer lah kira-kira. Jadi mereka bekerja lebih baik sendiri. Ada tim, tapi mereka adalah lead-nya. Jadi mereka yang mimpin. Jadi mereka tidak bisa bekerja dalam jumlah grup yang besar. Grup-grup kecil, oke. Ya kira-kira itulah profil philosopher. Kita lanjut ke analyzer. Ini profil yang selalu bekerja mirip philosopher, tapi ini dia benar-benar bekerja dengan data.
Mungkin seperti orang yang kerja di stock market ya, saham, kerja di pasar uang, orang bank yang bagian analisa mungkin. Nah, itu adalah orang-orang yang mempunyai profile the analyzer. Kenapa misalnya? Kenapa profile ini penting? Karena jangan salah, kalau dia warrior kalian taruh di analyzer, kerjanya pasti nggak benar. Kebalikan, dia di analyzer kalian suruh dia jadi artis, ya nggak mungkin jadi. Kan kira-kira seperti itu. Baik, di analyzer itu selalu bicara dan bekerja dengan data. Mereka itu adalah orang-orang terdidik dan selalu minta keterangan, penerangan, alasannya apa, segala macam. Nah, itu adalah tipikal dari di analyzer. Mereka selalu ingin tahu, mereka selalu ingin mengobservasi. Mereka itu sangat pintar untuk melihat misalnya satu laporan sehingga mereka bisa menganalisanya. Mereka biasanya umumnya pintar di hal tersebut. Mereka selalu ingin meneliti, mereka selalu ingin membuat sesuatu itu terbukti benar atau tidak. Kalau tidak, pokoknya mereka selalu mencari kebenaran gitu. Mereka mencari dan mencari. Jadi mereka bisa bisa membangun juga relasi untuk mendapatkan hal-hal seperti data, informasi, dan lain-lain. Problem daripada di analyzer adalah timing. Kadang-kadang mereka telat timing karena kebanyakan cari bukti, cari kenapa begini, masih mencari explanation, mereka masih mau research lagi, padahal mereka sudah harus bergerak. Jadi timingnya nggak tepat. Nah, ini yang mesti hati-hati di profil di analyzer. Baik, kita lanjut. The leader. Nah, ini the leader adalah tipikal pimpinan yang baik. Kenapa baik? Beda sama manager tadi, director tadi. Kalau leader, mereka memang tipikal orang ini, tipikal adalah yang bisa bekerja dengan tim yang cukup banyak, dan leader ini bisa membawa timnya bekerja sesuai kemauan dia, dan semua yang di belakang dia, yang ikut dengan dia, yang bawah-bawah dia, itu akan bekerja dengan senang, bekerja dengan happy. Inilah kepintaran daripada the leader. The leader sangat diperlukan di dalam satu perusahaan. Tanpa the leader, perusahaan sulit untuk maju. Nah, ini adalah benar-benar pimpinan yang baik. Jadi mereka bisa semua serba adventure, fun, buat relasi dengan banyak sekali orang, dan mereka membuat satu kumpulan orang, semua mereka anggap sebagai partner, dan mereka semua diajak untuk maju. Inilah hebatnya dari the leader. Sulit sekali memang saat ini mencari orang-orang seperti ini, karena mereka mempunyai karisma, mereka itu inspiring, terus mereka bisa meyakinkan orang banyak. Kalau kita bisa mendapat tipikal the leader ini, pasti umumnya usaha akan maju, bukan pasti ya, umumnya akan maju, dan orang seperti inilah yang banyak dicari selain the warrior dan the pioneer. Baik, kita lanjut. The friend. Nah, mereka ini adalah deal makers. Mereka ini orang-orang yang pintar bernegosiasi. Mereka itu mempunyai kemampuan memiliki art of the deal gitu ya. Art of the deal. Mereka mampu untuk membawa orang-orang bersama-sama, tapi mereka bukan leader. Jangan salah, mereka bukan leader. Karena di dalam friend dan leader bedanya apa? Dalam orang profil friend, dia akan mendudukkan dirinya sama dengan orang-orang yang lain. Akhirnya menjadi berteman. Kalau di the leader tidak. The leader tetap pimpinan. Kalau the friend enggak. Dia jadi sama-sama kelompok tersebut. Jadi dia ini orang-orang yang pintar menghubungkan orang yang satu dengan orang yang lain. Contohnya mungkin komisioner lah ya. Komisioner itu bagus kalau dia memiliki profil the friend.
Jadi dia mempunyai networking. Jadi networking power adalah modal utama dari orang-orang yang mempunyai profil The Friend. Baik teman-teman, saya rasa cukup dulu saat ini. Nanti saya akan sambung di video berikut tentang 5 cara berpikir. 5 cara berpikir menurut Basi. Oke, setelah itu baru kita mulai kembali tidak lagi tutorial tapi tips-tips atau enggak problem-problem yang akan saya sangkutkan dengan Bazi dan Feng Shui. Terima kasih teman-teman. Semoga kalian senang. Tolong di like, komen, dan subscribe. Bunyikan loncengnya. Terima kasih. Salam.